Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Salah satu ajaran yang sangat penting di dalam agama Islam adalah ajaran tentang berinfak, tentang bersedekah. Saking pentingnya ajaran ini dijadikan sebagai salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini kita tentunya tidak mungkin membahas pendapat-pendapat apakah sama atau berbeda antara infak dengan sedekah. Karena itu infak dan sedekah kita samakan dalam kesempatan ini. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berinfak atau bersedekah itu mesti menjadi kegiatan yang terus-menerus bagi seorang muslim. Di dalam ayat 134 surat Ali Imran, bahwasanya seorang yang bertakwa itu, yang disediakan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu, salah satu cirinya adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka selalu berinfak baik dalam kondisi atau keadaan yang lapang, yang mereka ketika itu sangat memungkinkan untuk memberi, membantu orang lain secara materi. Tapi tidak hanya ketika itu, wad-dharra, juga ketika kamu dalam keadaan sempit, atau jika dia dalam keadaan sempit pun dia harus selalu berinfak di situ. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terus bagaimana caranya? Kalau harus terus memberi dalam kondisi apapun, bagaimana kalau benar-benar tidak ada yang akan diberikan itu, yang akan disumbangkan itu, yang akan dijadikan membantu orang lain? Sebab makna utama daripada bersedekah ini tentu, berinfak ini tentu adalah memberikan harta materi. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari, yang bisa kita jadikan sebagai penjelasan lebih tuntas tentang bagaimana hal-hal teknis lebih jauh terkait dengan berinfak atau bersedekah ini. Kalau dalam hadis itu disebutkan istilahnya sedekah. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, ala
kulli muslimin sadaqatun. Diwajibkan kepada setiap muslim, ala kulli muslimin sadaqatun, untuk bersedekah. Di siapapun dia, seorang muslim, dia wajib bersedekah. Tentu ini jadi tanda tanya. Sehingga ketika itu sahabat yang mendengar hadis ini atau perkataan Nabi sampai di sini kemudian bertanya, qalu fa illam yajidu. Mereka bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan sesuatu, tidak punya sesuatu untuk disedekahkan? Tidak punya uang dia, tidak punya kekayaan dia, tidak punya benda dia untuk dia berikan. Gimana caranya? Qala, Rasul kemudian menjelaskan, Rasul menjawab, faya'malu biyadaihi fayamfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Kalau dia tidak punya sesuatu untuk disedekahkan, maka caranya dia bekerja. Sebagian dari hasil pekerjaan itu dia manfaatkan untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya. Kemudian wa yatasaddaqu, dan dari situ dia juga bersedekah. Jadi kalau tidak ada ini, kita punya kekayaan sekarang, cari, kata Rasulullah SAW, sebagian dipakai untuk kebutuhan dan sebagiannya dipakai untuk sedekah. Masih timbul pertanyaan, sehingga ada lagi sahabat yang bertanya ketika itu, qalu fa illam yastati'. Rasulullah, gimana kalau seseorang tidak mampu melakukan itu? Misalnya setelah dicari-cari, tidak ada pekerjaan yang bisa dia lakukan atau yang cocok bagi dia. Atau mungkin dia sudah bekerja, tapi hasilnya tidak cukup untuk kebutuhannya atau pas-pasan, sehingga dia tidak bisa untuk bersedekah. Kata Rasulullah SAW, fayu'inu dzal hajatil malhufa. Jika dia tidak mampu untuk bekerja, yang hasilnya sebagian untuk disedekahkan itu, caranya dia bersedekah itu adalah dengan membantu orang yang sangat membutuhkan, mempunyai hajat yang sangat penting. Jadi membantu orang lain memenuhi kebutuhannya atau mendapatkan apa yang ingin dia dapatkan, yang betul-betul dia membutuhkan itu, dia bantu. Jadi membantu orang lain. Kemudian ada lagi pertanyaan, qalu fa illam yaf'al. Bagaimana kalau dia tidak bisa membantu orang lain untuk mewujudkan keinginan baik orang lain itu? Tidak bisa dia lakukan. Mungkin dia sakit, mungkin dia apa, pokoknya dia terhalang untuk membantu orang lain. Gimana cara sedekahnya? Nabi kemudian mengatakan, qala faya'muru bil khair au bil ma'ruf. Caranya dia bersedekah itu dengan jalan menyuruh orang berbuat baik. Jadi ajak orang berbuat baik, suruh orang berbuat baik, mungkinkan orang berbuat baik, fasilitasi orang berbuat baik, maka dia juga sudah bersedekah dengan cara seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan, qalu fa illam yaf'al. Gimana ya Rasulullah? Dia tidak bisa melakukan kegiatan yang menyuruh orang lain berbuat baik itu. Apa yang bisa dia lakukan? Qala, Nabi kemudian menjelaskan lagi, fayumsiku anis syarri. Dia menahan diri untuk tidak
berbuat kejahatan, fa innahu lahu sadaqatun, maka yang demikian itu juga termasuk sedekah baginya. Jadi dari rentetan ini, dari memberi secara langsung dari apa yang ada, kemudian cari dulu, sebagiannya disedekahkan, sebagian dibutuhkan, atau membantu orang lain yang sangat butuh bantuan, atau menyuruh yang baik, atau menahan diri dari perbuatan yang salah. Itu menunjukkan bahwasanya kegiatan bersedekah, kegiatan berinfak itu tidak terputus bagi seseorang. Jadi ada alternatifnya sesuai dengan keadaan orang itu. Kalau tidak bisa memberi langsung, kerja, hasilnya bagi. Kalau tidak bisa itu bantu. Kalau tidak bisa itu mengajak, menyuruh kebaikan. Kalau tidak bisa itu tidak melakukan keburukan. Jadi dengan demikian sedekah itu tidak terlepas dari seseorang. Cuma dalam masalah ini, hadis ini jangan dipahami terbalik. Saya mulai dari yang bawah saja. Saya tidak usah memberi, tidak usah bantu, tidak usah usaha. Mulai dari tidak melakukan kejahatan saja. Tentu tidak tepat begitu. Dia nomor 1, kalau tidak bisa, pindah nomor 2. Tidak bisa nomor 2, nomor 3. Tidak bisa nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jangan dari nomor 5 dulu. Nah, jadi dengan demikian, tepatlah bahwa seseorang itu mesti berinfak, seseorang itu mesti bersedekah dalam keadaan apapun, sesuai dengan tingkatan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan mengamalkan ajaran agama kita, agama Islam terkait dengan infak dan sedekah ini, sehingga dengan demikian kita mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.